Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam hidup kita pasti pernah merasa jatuh. Ada yang diuji dengan kehilangan harta, ada yang diuji dengan penyakit, ada pula yang diuji dengan kegagalan atau bahkan dikhianati oleh orang terdekat. Saat itu, kita merasa hidup begitu berat, seolah-olah dunia runtuh menimpa diri kita. Pertanyaannya, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bangkit ketika berada di titik terendah? Mari kita bahas. 1. Hakikat ujian. Dalam Al-Quran, Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155-156. Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ayat ini mengajarkan bahwa ujian adalah kepastian, tetapi ujian bukan untuk melemahkan kita, melainkan untuk menguatkan kita. Titik terendah bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan menuju ridha Allah. 2. Allah tidak pernah memberi beban di luar kemampuan. Kita sering merasa, ya Allah, aku tidak sanggup. Tapi Allah menegaskan dalam Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, kalau kita sedang diuji, maka Allah tahu kita sebenarnya mampu melewatinya. Masalahnya, kita sering hanya melihat kelemahan diri, bukan kekuatan yang Allah titipkan. 3. Kisah inspiratif. Coba kita ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji dengan sakit bertahun-tahun lamanya. Harta habis, keluarga pergi. Namun beliau tetap berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Quran Surat Al-Anbiya 83. Lihatlah, meski di titik terendah, beliau tidak mengeluh kepada manusia, tapi berdoa dengan penuh harap kepada Allah. Akhirnya, Allah mengangkat penyakitnya, mengembalikan hartanya, dan memuliakannya. Dari kisah ini kita belajar, bahkan di titik terendah, selalu ada jalan pulang menuju Allah. 4. Cara bangkit menurut Islam. Jika kita berada di titik terendah, apa yang harus kita lakukan? Poin 1. Perbanyak sujud. Karena sujud adalah posisi terdekat seorang hamba kepada Allah. Poin 2. Bersabar dan berdoa. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menahan diri dari keluh kesah dan terus berharap pada Allah. Poin 3. Cari pertolongan lewat sholat dan doa. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah 45, Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Poin 4. Bersyukur sekecil apapun nikmatnya, karena dengan syukur, hati kita menjadi tenang. Poin 5. Bersandar pada komunitas yang baik, dekat dengan orang soleh, akan menguatkan hati. Dan yang terakhir, sahabat sekalian, hidup itu seperti roda. Hari ini kita bisa di atas, besok mungkin di bawah. Tetapi orang beriman tidak pernah benar-benar kalah selama ia tidak menyerah. Ingatlah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, kesedihan, keletihan, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka sahabat, jangan pernah menyerah. Dari titik terendah, kita justru paling dekat dengan Allah. Sujudlah,
menangislah, mintalah kepadanya. Karena saat semua pintu tertutup, pintu Allah selalu terbuka. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan menghadapi ujian hidup, dijaga dari rasa putus asa, dan selalu diberi jalan keluar terbaik. Amin ya Rabbal Alamin.